hadirkan jingga yang cemerlang, seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ku ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang dari rasa sakit sirna. Selamat siang Ibu Ana, bagaimana kabarnya Ibu? Selamat siang juga Bu Ina, alhamdulillah. Bu Ina sendiri bagaimana nih kabarnya Bu? Iya, saya juga dalam keadaan baik Ibu. Bagaimana Ibu? Apa yang bisa saya bantu hari ini? Iya Bu Ina, saya sangat ingin berdiskusi dengan Ibu Ina mengenai permasalahan yang saya hadapi, yaitu mengenai proyek P5 yang ada di kelas saya Bu. Oke, baik Ibu Ana. Nah, kita akan berdiskusi pada siang hari ini dalam waktu kurang lebih 15 menit ya Ibu mengenai masalah yang Ibu Ana hadapi saat ini. Iya Bu Ina, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ina yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi kita pada hari ini Bu. Baik Ibu, apa yang kira-kira yang bisa saya bantu Ibu untuk mengatasi permasalahan dari Ibu Ana hari ini? Iya Bu, saya meminta bantuan Bu Ina sebagai Iya. rekan sejawat yang saya harap dapat membantu saya mengatasi masalah dengan solusi yang terbaik Bu. Oke, baik Ibu Ana. Nah, dari masalah yang Ibu Ana hadapi dalam kegiatan P5, apakah ada kendala Ibu dalam kegiatan P5 Ibu di sekolah? Dan apa yang sedang terjadi dengan Ibu Ana hari ini? Iya Bu Ina, saya mengalami beberapa kendala Bu saat penerapan kegiatan proyek P5 saat di kelas. Ada beberapa siswa yang terlihat kurang antusias dan ada juga siswa yang kurang berpartisipasi Bu dalam kegiatan proyek P5 tersebut Bu. Oke ya. Jadi kendalanya dalam kegiatan proyek P5 Ibu di sekolah ada anak yang kurang antusias ya Bu dan bahkan ada juga yang kurang partisipasinya ya Ibu ya. Nah, kira-kira apa yang membuat Bu Ana kesulitan di situ Ibu? Iya Bu Ina, saya mengalami kesulitan dengan murid-murid dengan penerapan proyek P5 yang sering diadakan di hari Sabtu Bu. Iya. Jadi dari kesulitan yang Ibu alami pada saat kegiatan P5 di hari Sabtu itu. Nah, apakah Ibu sudah mengidentifikasinya apa yang menjadi penyebab kurangnya antusiasme dan partisipasi dari beberapa murid tersebut? Iya Bu Ina, ada beberapa murid Bu yang hampir setiap hari Sabtu itu tidak ikut serta mengerjakan kegiatan proyek P5 Bu. Murid itu sering merasa kegiatan P5 itu kurang menarik Bu baginya Bu. Oh, ada yang merasa murid itu kegiatan pada P5 itu kurang menarik ya Ibu ya. Nah, apakah Ibu Ana sudah mencoba melakukan misalnya pendekatan untuk mengatasi masalah ini? Iya Bu Ina, sebagian besar kegiatan ini didasarkan ada masukan dari murid Bu, tetapi saya juga sebagai guru perlu adanya pendalaman, pendekatan juga yang lebih dalam lagi Bu, untuk memasukkan minat murid tersebut ke dalam program kegiatan P5 ini Bu. Oke, baik. Tadi ada Ibu sampaikan sudah melalui pendekatan ya Ibu ya, sudah melakukan pendekatan ya Ibu ya. Nah, kira-kira bagaimana pendekatan yang sudah Ibu Ana lakukan untuk masalah ini?
Iya, Bu. Saya telah berbicara, Bu, secara pribadi dengan murid tersebut. Dari kegiatan setiap pada hari Sabtu, ternyata murid tersebut tidak suka, Bu, dengan kegiatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan murid tersebut membuat ia yang ia suka saja mengerjakan proyek P5-nya. Jadi saya sebagai guru menjadi paham, mengerti bahwasanya murid tersebut tidak ikut mengerjakan P5 di dalam kelas. Jadi saya paham, Bu, dengan murid saya, kenapa dia tidak ikut serta mengerjakan P5 dengan teman-temannya, Bu. Oke, jadi dari penyebab yang sudah Ibu cari tahu tersebut, nah, apakah Bu Ana memiliki gagasan misalnya tentang apa yang mungkin itu yang menjadi penyebab perilaku itu seperti yang menjadi penyebab perilaku itu sebenarnya seperti apa begitu? Apakah Ibu sudah memiliki gagasannya, Ibu? Iya, baik, Bu. Menurut saya, murid tidak ikut serta dalam pengerjaan proyek P5, yaitu murid hanya suka tentang kemauan dan minatnya saja dalam hal kegiatan P5, seperti murid itu, Bu, sukanya keterampilan bernyanyi, keterampilan menari, dan juga keterampilan seperti membaca puisi. Nah, eh, hanya itu saja yang ia suka, Bu, dari proyek P5 di sekolah. Dengan seperti ini membuat murid tidak tertarik dan proyek keterampilan yang lainnya dan akan membuat ia tidak paham. Baik, Ibu. Jadi anak itu lebih suka misalnya dengan proyeknya itu adalah menari ya, begitu ya kira-kira ya Ibu ya. Gerakan tubuh lah mungkin ya Ibu, tarian gitu ya. Iya, Terus dengan bernyanyi begitu ya. Tapi mereka kurang suka kalau dibuat keterampilan ya begitu ya Bu. Ya iya, seperti Bu. seperti keterampilan yang sudah dilakukan di sekolah Ibu itu kira-kira apa Ibu? Seperti Oke, baik Ibu Ana. Nah, dari masalah yang Ibu Ana hadapi dalam kegiatan P5, apakah ada kendala Ibu dalam kegiatan P5 Ibu di sekolah? Dan apa yang sedang terjadi dengan Ibu Ana hari ini? iya, Bu Ina. Saya mengalami beberapa kendala, Bu, saat penerapan kegiatan proyek P5 saat di kelas. Ada beberapa siswa yang terlihat kurang antusias dan ada juga siswa yang kurang berpartisipasi, Bu, dalam kegiatan proyek P5 tersebut, Bu. Oke ya. Jadi kendalanya dalam kegiatan proyek P5 Ibu di sekolah ada anak yang kurang antusias ya Bu dan bahkan ada juga yang kurang partisipasinya ya Ibu ya. Nah, kira-kira apa yang membuat Bu Ana kesulitan di situ Ibu? Iya, Bu Ina. Saya mengalami kesulitan dengan murid-murid dengan penerapan proyek P5 yang sering diadakan di hari Sabtu, Bu. Iya. Jadi dari kesulitan yang Ibu alami pada saat kegiatan P5 di hari Sabtu itu. Nah, apakah Ibu sudah mengidentifikasinya apa yang menjadi penyebab kurangnya antusiasme dan partisipasi dari beberapa murid tersebut? Iya, Bu Ina. Ada beberapa murid, Bu, yang hampir setiap hari Sabtu itu tidak ikut serta mengerjakan kegiatan proyek P5, Bu. Murid itu sering merasa kegiatan P5 itu kurang menarik, Bu, baginya, Bu. Ada yang merasa murid itu kegiatan pada P5 itu kurang menarik ya Ibu ya. Nah, apakah Ibu Ana sudah mencoba melakukan misalnya pendekatan untuk mengatasi masalah ini? Iya, Bu Ina. Sebagian besar kegiatan ini didasarkan ada masukan dari murid, Bu. Tetapi saya juga sebagai guru perlu adanya pendalaman, pendekatan juga yang lebih dalam lagi, Bu, untuk memasukkan minat murid tersebut ke dalam program kegiatan P5 ini, Bu. Oke, baik. Tadi ada Ibu sampaikan sudah melalui
pendekatan ya Ibu ya, sudah melakukan pendekatan ya Ibu ya. Nah, kira-kira bagaimana pendekatan yang sudah Ibu Ana lakukan untuk masalah ini? Iya, Bu. Saya telah berbicara, Bu, secara pribadi dengan murid tersebut. Dari kegiatan setiap pada hari Sabtu, ternyata murid tersebut tidak suka, Bu, dengan kegiatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan murid tersebut membuat yang ia suka saja mengerjakan proyek P5-nya. Jadi saya sebagai guru menjadi paham, mengerti bahwasanya murid tersebut tidak ikut mengerjakan P5 di dalam kelas. Jadi saya paham, Bu, dengan murid saya, kenapa dia tidak ikut serta mengerjakan P5 dengan teman-temannya, Bu. Oke, jadi dari penyebab yang sudah Ibu cari tahu tersebut, nah, apakah Bu Ana memiliki gagasan, misalnya tentang apa yang mungkin itu yang menjadi penyebab perilaku itu sebenarnya seperti apa begitu? Apakah Ibu sudah memiliki gagasannya, Ibu? Iya, baik, Bu. Menurut saya, murid tidak ikut serta dalam pengerjaan proyek P5, yaitu murid hanya suka tentang kemauan dan minatnya saja dalam hal kegiatan P5, seperti murid itu, Bu, sukanya keterampilan bernyanyi, keterampilan menari, dan juga keterampilan seperti membaca puisi. Nah, hanya itu saja yang ia suka, Bu, dari proyek P5 di sekolah. Dengan seperti ini membuat murid tidak tertarik dan proyek keterampilan yang lainnya dan akan membuat ia tidak paham. Baik, Ibu. Jadi anak itu lebih suka misalnya dengan proyeknya itu adalah menari ya, begitu ya kira-kira ya Ibu ya. Gerakan tubuh lah mungkin ya Ibu, tarian gitu ya. Iya. Terus dengan bernyanyi begitu ya. Tampilan yang sudah dilakukan di sekolah Ibu itu kira-kira apa Ibu? Seperti biasanya ada tampilan menari, ada tampilan bernyanyi, nyanyi nasional, Bu. Ada juga tampilan menggambar, melukis, membuat kolase. Sedangkan murid ini, Bu, beberapa murid ini dia hanya suka bagian gerakan saja dia, Bu. Bagian gerakannya saja. Oke, baik. Nah, setelah begitu ya Bu ya. Jadi bagaimanalah solusi yang akan Ibu Ana berikan dari permasalahan tersebut menurut Ibu? Iya, Bu. Menurut saya bisa dengan memberikan dukungan atau pemahaman terkait proyek P5 yang banyak ragamnya yang bisa ditampilkan di proyek P5. Dan murid juga harus mengerti keterampilan lainnya agar ia juga bisa membuat walaupun tidak sesempurna yang dituju. Setidaknya murid itu juga ikut berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran di proyek P5 itu, Bu. Apakah Bu Ana ke depannya itu merencanakan atau melakukan perubahan atau penyesuaian dalam pendekatan kegiatan proyek P5 yang sudah ada? Iya, ada, Bu Wina. Yang saya rencanakan yaitu mengevaluasi kegiatan ulang yang kurang diminati oleh murid tersebut dan menggantinya dengan kegiatan yang lebih sesuai dengan minat murid tersebut, Bu. Oke, baik. Jadi dengan Ibu rencananya Ibu akan mengevaluasi ya Ibu ya. Oke, bagus sekali. Nah, dari solusi itu ya Bu ya, adakah solusi yang lain kira-kira untuk Ibu munculkan dalam masalah tersebut? Ya, Bu. Saya akan juga membuat, Bu, kegiatan proyek P5 dalam berbagai ragam pilihan. Nah, nanti sehingga murid tadi itu bisa memilih P5 yang akan mau tampilkan gitu. Sehingga murid akan membuat yang ia sukai sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Apakah ada langkah konkret atau nyata siapa yang terlibat membantu Ibu dalam hal ini?
Ya, ada Bu. Seperti kepala sekolah saya sangat mendukung dalam kegiatan proyek P5 ini, Bu. Dan saya juga bekerja sama dalam tim, yaitu rekan sejawat yang ada di sekolah saya untuk mengevaluasi kegiatan proyek P5 yang akan datang, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih atas komitmen Ibu Ana dalam menyelesaikan masalah ini. Tetap terbuka terhadap berbagai ide, ya Ibu ya. Ada ide-ide yang akan muncul, baik itu dari rekan sejawat atau murid-murid yang ada di sekolah. Kita sebagai guru harus tetap terbuka dan harus tetap melakukan evaluasi secara teratur ya Bu, untuk mengetahui bagaimana efektivitas langkah-langkah yang sudah Ibu Ana ambil saat ini. Iya, baik Bu. Baik Bu Ina. Saya juga berterima kasih atas hasil diskusi hari ini. Saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Bu. Terima kasih, Bu, hasil diskusinya hari ini. Selamat siang, Bu Ina. Baik Ibu Ana, terima kasih kembali. Selamat siang. Selamat siang, Bu Ina. Selamat siang Ibu Ana. Oh ya, Bu, saya mendengar bahwa ada masalah dengan murid-murid yang sering terlambat datang ke sekolah. Katanya Bu Ina ingin berdiskusi nih dengan saya mengenai hal tersebut, Bu. Iya, benar sekali Ibu Ana. Saya memang dari kemarin itu ingin sekali berdiskusi dengan Ibu Ana mengenai masalah yang saat ini saya hadapi di sekolah Ibu. Baik, Bu Ina. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit untuk berdiskusi mengenai masalah yang sedang Ibu Ina hadapi. Iya Ibu, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ana yang telah meluangkan waktunya untuk diskusi kita pada hari ini ya Ibu. Baik, Bu Ina. Apa yang bisa saya bantu, Bu, untuk mengatasi permasalahan Ibu Ina? Iya Ibu, begini, saya itu meminta bantuan Ibu karena Ibu itu adalah sesama rekan sejawat saya yang saya harapkan dapat membantu saya mengatasi masalah dengan solusi yang terbaik Ibu, dari Ibu, begitu untuk saya. Oke, Bu Ina. Apa yang Ibu Ina rasakan dari permasalahan yang Ibu hadapi? Di sini saya merasa kesulitan Ibu. Saya merasakan kesulitan. Apa yang membuat Ibu Ina merasa kesulitan, Bu? Iya Ibu, saya akan menceritakannya Ibu ya. Di sini saya mengalami kesulitan Ibu dengan murid-murid saya yang setiap harinya itu mereka sering sekali terlambat datang ke sekolah Ibu. Oh, itu yang membuat Bu Ina menjadi bingung. Kalau boleh saya tahu, bisakah Bu Ina memberikan gambaran lebih lanjut untuk tentang situasinya, Bu? Iya Ibu, jadi begini dia ya Ibu, ada sekelompok murid yang ada di sekolah saya Ibu itu setiap harinya itu mereka terlambat datang masuk ke kelas Ibu. Nah, sebenarnya ya karena mereka memang sudah terlambat masuk ke sekolah, jadi les kedua itu mereka akan terlambat masuk ke kelas Ibu. Nah, dari mereka terlambat masuk ke kelas,
mengakibatkan ya Ibu, mereka itu mengganggu pembelajaran. Nah, mengganggu pembelajaran dengan teman-temannya yang sudah dari tadi memang sudah memulai pembelajarannya Ibu. Nah, dan juga di sini saya melihat bagi anak-anak yang terlambat itu Ibu, mereka kehilangan pembelajaran yang penting Ibu. Pelajaran yang penting, mereka kehilangan materi-materi yang dari les pertama itu seharusnya mereka sudah dapatkan, tetapi akhirnya mereka sudah mempelajarinya itu di les kedua, begitu dia Ibu. Iya, Bu. Jadi apakah Ibu Wina sudah mencoba berbagai pendekatan untuk mengatasi masalah ini, Bu? Untuk pendekatan sebenarnya ya Ibu ya, sebenarnya di sini saya telah melakukan pendekatan Ibu. Nah, misalnya di sini saya melakukan pendekatan itu dengan berbicara secara pribadi dengan beberapa anak yang terlambat tadi, terus sudah juga memberikan teguran. Nah, saya juga sudah memberikan pengingat tentang pentingnya kehadiran tepat waktu itu di sekolah, Bu. Nah, tetapi dari beberapa yang saya lakukan tersebut tampaknya belum menghasilkan hal-hal yang signifikan begitu ya, Bu. Belum memuaskan lah bagi saya, Ibu. Nah, bahkan saya juga di sini sudah menggunakan Ibu pendekatan segitiga restitusi kepada murid-murid yang terlambat tersebut. Iya, Bu. Dari beberapa tindakan yang sudah Ibu Wina lakukan, apa yang Ibu Wina temukan? Baik Ibu, dari yang pendekatan yang sudah saya lakukan, saya menemukan beberapa murid itu memang jika diajak berbicara begitu ya Bu, dari hati ke hati, mereka sudah mau ya Bu, terbuka, berbicara kepada saya itu sebagai guru mereka itu mengenai alasan mengapa mereka terlambat masuk ke sekolah. Nah, tetapi dari yang sudah memang terbuka berbicara tadi, ada juga sih yang anak yang memang masih kurang ya Bu, terbuka. Nah, di sini sehingga membuat saya merasa kesulitan untuk memberikan tindakan lanjutannya, Ibu. Iya. Apakah Bu Wina memiliki gagasan tentang apa yang mungkin menjadi penyebab perilaku terlambat ini, Bu? Baik, Ibu. Beberapa dari mereka, Ibu, anak-anak yang terlambat tersebut ya, saya melihat sebenarnya di sini mereka mempunyai masalah pribadi ya Ibu di rumah. Nah, itulah yang menjadi faktornya mengapa memang anak-anak ini terlambat ke sekolah. Nah, biasanya memang ada beberapa anak yang pagi-pagi itu mereka harus bekerja dulu Bu, kayak ke pajak dulu ngangkat barang begitu ya Bu, ada barang yang mau diangkat, begitu jam 4 nanti dia sudah mulai angkat barang, masukkan barang begitu. Nah, dari situ nanti baru dia ke rumah lagi dulu, baru dari situ bersiap-siap dan berangkat ke sekolah. Nah, itulah sebenarnya ada juga yang menjadi tantangan mereka ya Bu. Nah, tetapi dari itu juga ada juga dari mereka ya Ibu, masalahnya itu seperti transportasi Bu. Nah, karena kita tahu ya Bu, kalau di sini itu memang kendaraan itu kayak kereta itu memang kan sangat dibutuhkan sekali ya Bu. Mereka rumahnya pada masuk ke dalam pelosok begitu ya. Jadi membuat mereka kalau untuk transportasi memang masih kurang begitu Bu. Sedangkan misalnya kalau dari keluarga mereka itu adiknya ada lagi yang mau disekolahkan begitu. Nah, itulah mereka bergantian Ibu untuk transportasi dengan adik-adiknya. Nah, terus ada juga memang yang saya lihat begitu ya Bu. Nah, rutinitas tidur mereka begitu Bu, yang tidak teratur. Nah, misalnya mereka malamnya itu hobi bermain game. Nah, jadi begitu sudah pagi begitu mereka sulit untuk bangun Bu. Nah, jadi
dari kurangnya tidur tersebut membuat juga ada yang anak itu mengalami masalah kesehatannya, Bu, begitu. Iya, baik Bu. Ternyata banyak juga ya Bu faktor-faktor yang membuat siswa terlambat ke sekolah. Nah, bagaimana Bu dengan solusi dari hal tersebut Bu? Iya, baik Bu Ina. Solusi yang sangat luar biasa itu Bu. Nah, bagaimana rencana Ibu Wina untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang akan diambil, Bu? Baik, Ibu. Nah, saat ini saya akan mencatat kehadiran mereka setiap hari, Ibu. Jadi, saya memantau pola kehadiran mereka dan melihat perubahan mereka itu. Setelah menerapkan dukungan yang positif di situ, saya akan terus melihat apakah ada perubahan dan memberikan konsekuensi bagi anak yang masih terlambat. Iya. Apakah ada langkah konkret serta siapa yang terlibat membantu Ibu dalam hal ini? Baik, Ibu. Nah, saat ini memang yang terlibat itu ya memang saya akan segera ya Ibu kedepannya itu menjadwalkan pertemuan dengan orang tua ya Ibu. Nah, karena kondisi anak itu kita harus memang melibatkan orang tua, Bu. Jadi menurut saya orang tua itu berperan serta kenapa anak tersebut sering terlambat. Nah, dari menjadwalkan pertemuan tersebut, Ibu, saya akan juga mencoba menerapkan di situ konsekuensinya ya, Bu, untuk melihat apakah itu membawa perubahan. Iya, baik Bu. Terima kasih atas komitmennya dalam menyelesaikan masalah ini. Bu Wina tetap terbuka terhadap berbagai ide dan tetap melakukan evaluasi secara teratur untuk mengetahui efektivitas dan langkah-langkah yang sudah Ibu ambil. Baik Ibu Ana, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas diskusi kita hari ini Ibu. Saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi, yaitu Senja yang datang di ujung langit, hadirkan jingga yang cemerlang. Selamat siang juga Bu Wina. Seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya.